Ajmain ala muridnya wadin wassalatu wassalamu ala sabil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qolatil ini. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sob, ini adalah SKDA Forum. Anda bisa sob semua bisa curhat di sini. Insya Allah saya jawab langsung di YouTube atau langsung di tulisan sini. Jadi kalau Anda ada masalah apapun ceritakan lengkap. Tidak perlu nyebutin namanya, ceritakan detail. Kalau itu hutang bank, hutang gimana, berapa pinjamannya, apa jaminannya, modal kreditnya, modal atau jenis kreditnya apa, terus cicilannya berapa, nilai jaminan berapa, harus agak detail dulu. Dan apa yang sudah Anda lakukan dan bank lakukan. Jadi di sini juga tentang ada Uber Pay, juga ada Uber. Jadi ini saya akan jawab satu masalah dari warga SKDA yang punya masalah cukup rumit ya. Assalamualaikum, saya ada pinjaman di modal kerja, Indodana, kredit sehat, dana tunai, cash, wagon dan yang lainnya. Perkenalkan, saya member baru di sini. Saya mau cari solusi untuk menyelesaikan pinjaman online dan KTA online. Saya ada pinjaman di modal nasional, UAMI, Indodana, bla 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 bla, cash wagon, tunai kita, pinjaman duit, SI cash, UKU, dana pijak, jari kaya, Railan syariah, bla bla bla, kredit pintar, segala macam-macam, banyak sekali. Totalnya cukup banyak ya. Dengan semua kalau di total 30 jutaan. Memang saya belum ada yang telat karena bayarnya gali lubang tutup lubang, dan ini saya sudah mau stop buka lubang baru. Bagaimana ya menghadapi DC dari aplikasi ini sebelum data saya disebar, apa yang harus saya lakukan. Sementara saya hapus semua data-data riwayat di akun Google, dan untuk sosmed lainnya apakah bisa dihapus? Mohon bantuannya, saya sudah gabung WA SKDA Gresik. Jadi gini, yang Anda lakukan pertama, tobat dan hentikan dulu. Sebenarnya Anda ini sekarang sudah kena jebak mereka semua. Dari mereka semua, meskipun sebanyak itu, real pemiliknya padahal itu aja gitu. Jadi intinya apa? Yang Anda ada 20-30 aplikasi, pemiliknya paling 5 orang atau 6 orang, itu aja diputar-putar. Jadi Anda memang bahan perasa gitu. Jadi intinya apa? Sebenarnya kalau Anda nyicil terus, itu uang Anda udah kebalik gitu. Pokoknya makanya sekarang ini, contoh Anda utang sini udah dibayar cicil segini terus saya diputar, pinjam lagi, padahal cicilannya nggak seberapa gitu. Adapun Anda ini kadang Anda udah lunas duluan, cuman yang ada tinggal hutangnya atau yang banyak itu. Dari semua masalah ini, pertama Anda harus buatin satu catatannya, mana yang legal, mana ilegal. Cekin di OJK ya. Lihat aja di Google mana data pinjol ilegal atau ilegal itu. Setelah itu Anda ada nilai, ada yang udah dicicil berapa, itu harus Anda urut semua gitu. Jadi sebelum ke teknis lainnya, saya mau cerita dulu ya. Kalau masalah pinjol itu luar biasa, serasa dunia dan kehidupan kita terasa hancur sesaat. Itu pasti terjadi pada semua orang yang kena masalah pinjol, bukan dari besarnya nominal, bukan dari berapa banyaknya aplikasi, tapi semua itu karena riba di dalamnya yang jelas-jelas kalian sedang dilaknat Allah. Akibat yang kita dapat rasakan, stres dan depresi, seolah semua jalan rezeki tertutup, keluarga berantakan, dijual semua orang, dimaki, dicaci, bahkan dihina, ditinggalkan orang terkasih. Ya itu sering terjadi. Dicaci maki mau diterima aja, kalau dicaci maki jangan diterima, rekam aja. Udah gitu semua harus direkam ya. Kerjaan terlantar, bahkan ada yang sampai dipecat karena diteror gitu. Serasa musibah dan kesialan yang tiada henti, terus-terusan Anda akan kena itu. Rasa malu, bersalah, dan putus asa selalu menyelimuti diri kita, dan ngeblank, gak tahu harus berbuat apa. Kadang pikirannya kosong, jadi dan buntu. Kesedihan terus menerus, itu semua akibat ulah siapa? Ya ulah kita sendiri. Anda sendiri akui itu, jujur pada diri sendiri bahwasanya itu memang lagi salah. Kita mau lagi salah, terima itu, legowo, akui semuanya. Segera atasi dengan pertama Anda tobat dulu. Ini yang paling penting. Kalau Anda muslim, lakukan sholat taubat ya. Itu 2 rakaat di malam hari. Niatnya sholli sunat taubati rakaat ini lillahi ta'ala. Udah gitu bacaan pertama seperti biasa, terus Al-Ikhlas kalau bisa ya 11 kali. Rakaat kedua
bersama bacanya Al-Fatihah, Al-Ikhlas 11 kali, Al-Falaq sama An-Nas ini satu-satu. Al-Ikhlasnya 13 kali. Itu tenang banget. Perbanyak istighfar di situ. Kedua, perbaiki diri, segera menjadi lebih baik dari kemarin-kemarin lainnya. Ketiga, perbaiki komunikasi kepada orang sekitar, berkata jujur pada keluarga. Jadi Anda harus kata jujur. Ya, sebelum jalan semuanya itu berkata jujur dulu. Kontak-kontaknya Anda kalau bisa di blast saja bahwa saya lagi kena masalah, mohon maaf, saya offline dulu untuk sementara. Kalau ada kesalahan, saya lagi menyelesaikan masalah pinjol, termasuk ke kantor kita, atasan kita, dan yang lain-lainnya. Jadi jujur ke Anda, ke keluarga, ke atasan, teman kerja, semua orang sekitar ini buatin atau buat status gitu. Kalau Anda berkeluarga, jangan profilnya jangan foto keluarga, profilnya profil yang serem-serem aja gitu, tentara kayak polisi kayak apa kayak gitu aja. Terus lebih banyak perhatian dan banyak berbuat baik kepada keluarga, terutama ibu, ayah, suami, istri, anak sendiri, dan yang lainnya. Terus yang paling penting adalah Anda harus disiplin pada diri sendiri, mengontrol, memanage diri sendiri, dan apa ya, atur ini, jangan minjem lagi, mengikhlaskan diri. Orang mau bicara apa tentang kita nggak apa-apa, biarin aja. Karena apa? Ketika dikata-katakan itu sebenarnya pembersihan dosa-dosa kita, kan kita udah salah gitu. Jangan marah, kalau marah malah kita tambah dosa. Jadi semua usaha dengan semangat yang terbaik, pasrah pada Allah semua, tetap ikhlas, senyum dan bahagia, itu lebih baik daripada sedih terus-terusan murung gitu. Banyak berbuat amal, terus sedekah, kebaikan, apa aja yang bisa dilakukan. Jadi itu di situ. Jadi intinya ketika kita bisa udah tenang, insya Allah suatu saat ketika kita bisa melewati ini pasti selesai kok. Terus jangan mau terus jadi perahannya pinjol dulu. Jadi intinya seperti itu. Jadi Anda tidak perlu stres ini lagi, sabar aja. Terus terima apa adanya, tidak perlu ngotot segala macam, tidak perlu punya harga diri. Selesaikan semua sekarang ini, bicarakan semua. Udah gitu belah semua kontak-kontak Anda di IG, jangan aktif dulu atau ganti akunnya di IG segala di IG, di sosmed, jangan main sosmed dulu karena itu akan diserang di mana-mana gitu. Terus setiap chat yang menghina segala macam-macam rekam, simpan gitu. Setiap mereka lewat kata-kata ini aja, bilang ke mereka semua, mohon maaf saya nggak bisa diganggu dulu, kalau mau chat hanya maki-maki nanti aja, seminggu sekali aja dijawabnya. Jadi itu aja, jadi on off aja gitu. Kontak telepon Anda hapusin semua, siapa tahu dia nggak ini, pindahkan kontak-kontaknya ke kontak lain, meskipun mereka sudah backup gitu. Ya udah hapus. Jadi memang kalau udah mereka backup, mereka bisa ngelakukan apapun gitu. Contohnya saya sob ya, ada orang yang nanya saya, ini saudara yang Soima itu udah, makanya nomor telepon saya yang 0815557004 kali tuh saya malas angkat gitu. Kalau diangkat tuh setengahnya pasti pinjol yang DC semua. Saya cuman kalau saya sih simpel, angkat ngomong blacklist, angkat ngomong blacklist, kan gampang dihabisin aja terus gitu, lama-lama juga diam gitu. Nah, setelah Anda tahu mana yang legal mana ilegal, nego baik-baik mereka, terus nego pokok terus. Ada SP1 di tempat saya, coba di lampiran, Anda lihat surat lampiran supaya Anda bisa baca juga. Kirimi mereka satu suratnya bahwa kita mau nego pokok itu aja. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.